Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Syifa Salsabila. Kalian bisa panggil aku A L I A Alia dengan NIM 25080151145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya hingga hari ini. Serta tidak lupa menyampaikan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan juga sahabatnya. Dan saya hormati Bapak Ilham Munzir selaku dosen pengampu di mata kuliah akidah ini serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Alia, menyampaikan ilmu dan berbagi ilmu dengan teman-teman semua dengan berjudul Fitrah Agama bagi Manusia. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu agama? Agama ialah apa yang disyariatkan oleh Allah yang berisi larangan serta perintah-perintah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, manusia juga mengartikan agama itu sebagai aturan atau rangkaian yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, kalian tahu gak sih kalau di Al-Quran itu mengatakan berkali-kali bahwa manusia yang beragama itu harus mengamalkan amal soleh. Jika ia hanya beragama tapi tidak melakukan amal soleh, maka dirinya itu akan rusak. Hal ini juga dijelasin dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, adanya ayat tersebut itu membuktikan bahwa agama itu harus disertai dengan amal-amal soleh. Nah, jika tidak dengan amal-amal soleh, seperti yang tadi aku katakan, diri kita itu akan rusak. Seperti cerita di zaman dahulu, saat zaman Nabi Syuaib, mereka itu menjalankan agama itu tidak dengan amal-amal soleh. Contohnya, mereka itu diazab karena berdagang tidak sesuai dengan syariat, yaitu menipu pembeli, seperti mengurang-urangi kilogram. Nah, manusia tanpa agama itu seperti robot, teman-teman. Mereka akan kaku, tidak akan peduli dengan orang lain, akan individualitas seperti itu. Makanya agama itu sangat penting di kehidupan manusia. Nah, kalian tahu gak sih kalau adanya agama itu, manusia itu akan menjadi lebih baik. Dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Jadi, dapat disimpulkan kalau agama itu mampu mencegah manusia melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi, agama itu bagaikan kalau kamu lagi di lorong yang sangat gelap, nah agama itu sebagai cahaya untuk menerangi kamu. Nah, kalian tahu gak sih kalau manusia itu akan rela mengorbankan kekayaan atau kedudukannya demi agama. Jadi, kalau misalnya ada orang berkorban dengan didasari agama, maka ia akan berkorbannya dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan dorongan dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau orang yang berkorban tanpa didasari dengan agama, dia akan merasa terpaksa. Dia tuh melakukan itu tuh bukan karena mau dirinya sendiri, tapi karena faktor lain. Nah, jadinya kalau misalnya kalian semua mempercayai agama, kalian akan menjadikan agama itu pedoman hidup kalian, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bab fitrah manusia sebagai hamba Allah. Kalian tahu gak sih kalau fitrah itu artinya jiwa yang bersih, suci, atau putih. Nah, manusia itu pada dasarnya adalah citra karena memiliki jiwa yang suci.
Nah, kita tuh memiliki fitrah kan. Nah, fitrah manusia itu menentukan kita memilih agama yang menurut kita benar. Jadi, agama yang telah dipercaya oleh manusia itu dapat dikatakan sebagai agama fitrah. Jadi kalau misalnya aku pilih agama Islam, berarti Islam itu adalah fitrah. Nah, bab selanjutnya adalah manusia itu membutuhkan agama. Nah, manusia itu pasti membutuhkan agama, teman-teman. Tidak dapat dipungkiri ya, itu agama itu bagaikan kunci jawaban persoalan-persoalan yang nggak bisa dijawab oleh manusia. Walaupun pada dasarnya manusia itu menjadi makhluk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, manusia itu bisa mencari jawaban dari persoalan duniawi. Tetapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya persoalan-persoalan rohani itu kita membutuhkan agama, dan agama itu adalah kunci jawaban dari persoalan-persoalan yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Nah, kalian tahu gak sih kalau manusia itu bisa berpura-pura nggak butuh agama, tapi pada endingnya dia tuh pasti akan butuh agama, guys, karena agama itu kan udah menjadi hakikat diri manusia ya. Nah, itu didasari juga di beberapa faktor yang bakal aku jelasin. Nah, yang pertama itu adalah faktor biologi. Jiwa manusia itu terbentuk dari dua elemen, teman-teman. Yang pertama itu ada elemen tanah dan juga ada elemen air. Nah, manusia ini kan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna di antara makhluk hidup yang lainnya ya, teman-teman. Nah, agama ini memberi petunjuk yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia dan kesehatan mental manusia. Jadi dalam faktor biologi seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada faktor sosial. Nah, di faktor sosial ini agama itu dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik-konflik kekerasan atau yang tidak ingin terjadi di dunia ini. Terus agama itu dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan menjalin hubungan yang harmonis di masyarakat. Nah, agama yang kayak gimana sih yang memenuhi kriteria sebagai faktor sosial? Yang pertama adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, dan yang kedua adalah agama tasawuf. Tiga itu adalah faktor historis. Nah, manusia itu kan selalu mencari-cari makna hidup dan kebenaran yang lebih tinggi dari dirinya ya. Nah, agama itu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab dari manusia, oleh akal manusia, oleh teknologi. Nah, yang kedua itu berfungsi sebagai landasan moral atau nilai-nilai etika bermasyarakat. Jadi sebagai aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam bermasyarakat. Nah, yang terakhir itu ada faktor psikospiritualis. Dapat di-highlight ya teman-teman, kalau misalnya agama dengan spiritualis itu berbeda. Jadi, kenapa berbeda? Karena agama itu adalah sebuah lembaga yang mengatur seseorang. Jadi, meski agama itu mewajibkan seseorang menjalankan ritual keagamaan, sayangnya nggak semua orang itu akan melakukan ritual agamanya sendiri-sendiri. Kayak contohnya kalau kita gitu ritual agama berarti kan melaksanakan sholat, zikir gitu ya teman-teman. Nah, sayangnya itu yang membedakan di antara manusia. Nah, dapat dijelaskan juga pada surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, hal yang membedakan antara agama dengan spiritualis yaitu kalau agama itu berfokus pada komunitas dan dapat diamati, jadi secara umum dan juga objektif serta formal dan juga ortodoks, guys. Kalau misalnya spiritualis itu kebalikan dari agama ya. Nah, dalam ilmu psikolog juga manusia itu dikaitkan dengan dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yaitu contohnya makan, minum, ataupun tidur. Dan yang kedua itu adalah kebutuhan rohani, yaitu jiwa dan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.